Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Yunianto, guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Pada kali ini saya akan berbagi trik dan tips simulasi mengajar seleksi CGP tahap 2. Kunci sukses simulasi mengajar adalah ditentukan kelancaran ketika simulasi mengajar. Simulasi mengajar didukung oleh persiapan yang matang dan perangkat yang mendukung. Pastinya teman-teman semuanya harus memiliki persiapan yang matang, yaitu dari RPP, materi, metode pembelajaran, dan perangkat yang mendukung, yaitu laptop, kemudian alat peraga, dan lain-lain. Yang pertama, siapkan fisik dan mental yang prima untuk simulasi mengajar. Jadi kita harus mempersiapkan fisik dan mental kita yang prima, artinya kondisi badan sehat, kemudian secara psikis juga kita sehat, tidak memiliki beban yang lain. Yang kedua adalah kita jangan lupa berdoa sebelum simulasi mengajar. Kita minta kepada Yang Kuasa agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan simulasi mengajar. Yang ketiga adalah siapkan RPP atau modul ajar untuk simulasi mengajar. Jadi kita sudah menyiapkan RPP-nya dari tujuan pembelajaran, kemudian pendahuluan, inti, dan penutup, juga media yang digunakan untuk simulasi mengajar. Terus juga kita menyiapkan instrumen penilaian. Yang keempat, ambillah satu materi dalam satu mupel di RPP atau modul ajar, karena simulasi mengajar hanya 10 menit. Jadi kita ambil satu materi, misalnya dalam materi IPA kita ambil satu materi misalnya tentang pembiasan cahaya. Nah, kita ambil materi itu, kemudian kita susun di RPP dari tujuan pembelajaran, pendahuluan, inti, penutup, kemudian penilaian, dan juga kita harus menentukan medianya. Yang kelima adalah terapkan satu metode dan pendekatan pembelajaran di RPP atau modul ajar. Jadi kita tentukan metodenya yang digunakan, begitu juga pendekatannya yang digunakan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, kita ambil metode diskusi dengan pendekatannya saintifik misalnya. Nah, yang keenam, waktu 10 menit harus mencakup pendahuluan, yaitu 1 menit, inti 8 menit, penutup dan refleksi 1 menit. Jadi totalnya 10 menit harus kita upayakan cukup. Yang ketujuh adalah siapkan alat peraga, papan tulis, dan spidol untuk mengajar. Jadi kita menyiapkan alat peraganya. Setelah kita menyusun RPP, pastinya di situ kan ada media atau alat peraga yang digunakan. Nah, kita siapkan alat peraganya berupa audiovisual atau bentuk audio, berupa gambar atau mungkin
menggunakan TIK, misalnya menggunakan laptop ya yang di presentasikan menggunakan ya layar PowerPoint. Nah, kita juga harus menyiapkan. Nah, papan tulis dan spidol ini juga digunakan untuk menulis ya. Yang ke-8, kita siapkan KTP ya atau ID card. Nah, ini biasanya dari penilai yaitu absesor ya. Sebelum simulasi mengajar biasanya kita disuruh menyiapkan KTP. Kemudian dari KTP itu kita pegang ya. Dan nanti dari pihak asesor akan memfoto atau screenshot dari KTP yang kita bawa. Yang ke-9 adalah siapkan lembar kerja peserta didik. Nah, ini berguna sekali karena kita mengajar harus mestinya ada, misalnya menggunakan diskusi, metode diskusi. Nah, kita siapkan juga lembar kerjanya ya. Kalau diskusi kan berarti ada berbentuk kelompok-kelompok. Nah, maka kita juga menyiapkan sesuai dengan metode yang digunakan. Yang ke-10 adalah siapkan instrumen penilaian. Di dalam RWP kita juga harus mencantumkan instrumen penilaiannya ya. Bisa berbentuk tertulis atau non tertulis, bisa lisan, bisa praktik, unjuk kerja, ataupun berbentuk produk ya, atau bentuk non tes. Tapi kita juga harus memperhitungkan untuk waktunya, karena waktu mengajar kita hanya 10 menit. Maka kita gunakan instrumen penilaian yang kira-kira digunakan untuk mengajar itu lebih mudah, disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Yang ke-11 adalah pastikan laptop yang sudah ada internet wifi-nya. Dan kita juga menyiapkan cadangan tethering HP. Karena sebagai contoh misalnya mati lampu, kondisi laptop belum penuh ya, internetnya tidak ada. Kalau kita sudah menyiapkan ya, laptop sudah penuh, kemudian tethering HP atau internetnya sudah ada, maka ketika mati lampu kita sudah siap ya, tidak logout dari Zoom atau Meet-nya. Kemudian yang ke-12 adalah simulasi mengajar sebaiknya di sekolah yang nyaman dan aman dari gangguan. Ini kalau kondisi siang, misalnya Bapak Ibu bisa mengondisikan siang, atau mungkin sesuai jadwalnya. Kalau jadwalnya siang mungkin bisa dilaksanakan di sekolah, tetapi kalau malam hari tidak mungkin bisa di sekolah. Nah, ini bisa disiasati dengan, kalau di malam hari bisa di rumah, tetapi kita juga harus mengkondisikan tempat simulasi mengajar yaitu aman dari gangguan. Yang 13, pastikan laptop sudah diinstal Google Meet atau Zoom. Karena simulasi mengajar untuk seleksi CGP tahap 2 ini biasanya bentuknya daring, kita tatap maya, sehingga kita harus menyiapkan aplikasi untuk tatap maya itu, yaitu Google Meet dan Zoom. Yang ke-14 adalah laptop baterai keadaan penuh atau dicas. Jadi kita harus menyiapkan juga laptop kita dicas ya. Kenapa? Kalau tidak dicas kemudian kita gunakan terus, maka baterai akan cepat habis. Nah, ketika itu mati lampu, maka ya kita tidak bisa menggunakan, padahal simulasi mengajarnya belum selesai. Ini untuk menjaga ya, jaga-jaga ketika kita simulasi berjalan lancar. Yang ke-15
pastikan materi dan RPP sudah dikuasai. Ini adalah kita menyiapkan diri untuk meraih kesuksesan. Simulasi mengajar itu ditentukan oleh persiapan, yaitu materi dan RPP yang sudah kita kuasai, kemudian perangkat yang mendukung, yaitu ada laptop, ada alat peraga, ada LKPD, dan yang lain. Yang ke-16, biasanya setelah simulasi mengajar itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan simulasi mengajar yang biasanya ditanyakan oleh asesor, ya. Makanya kita menjawabnya dengan tegas dan jujur, apa adanya, tidak usah kita mengada-ngada yang tidak sesuai dengan kita mengajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga trik dan tips ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.